Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu pembahasan tentang globalisasi. Baiklah, kita bahas tentang pengertian globalisasi. Konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas batas dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Jadi, untuk mempermudah mengingat, globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Selanjutnya, bentuk globalisasi. A. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya merupakan fenomena sosial yang dilakukan oleh individu dengan mendapatkan pengaruh dari masyarakat global. Globalisasi dalam bidang budaya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa menumbuhkan sikap toleransi dengan adanya berbagai keberagaman yang ada di dunia. Sementara kekurangannya dapat melunturkan kebudayaan lokal jika tidak disikapi dengan bijak. B. Globalisasi bidang komunikasi. Perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi tersebut mampu mendekatkan orang yang jauh melalui media pesan singkat maupun surat elektronik atau email. Interaksi antara satu orang dengan orang lain tidak harus dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Hal itu karena sudah banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Perkembangan media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. C. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari suatu negara. 2. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 3. Batas antar negara menjadi kabur atau tidak tampak. 4. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional makin erat. 5. Membuka peluang pasar untuk produk dalam negeri di pasar internasional secara kompetitif. 6. Membuka peluang bagi masuknya produk luar ke dalam negeri. D. Globalisasi bidang iptek. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek menjadi kekuatan utama dalam mempercepat terjadinya globalisasi. Globalisasi dalam bidang iptek bisa berbentuk informasi, pengetahuan, teknologi, dan komputerisasi yang menyebar ke seluruh belahan dunia. Kemajuan dalam bidang iptek menjadikan interaksi antar manusia dengan manusia lain lebih mudah dan seakan-akan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan berbagai perangkat elektronik dan pengetahuannya, seseorang bisa dengan mudah menjalin hubungan meski terpisah oleh jarak dan waktu. Selanjutnya, dampak globalisasi. A. Dampak positif globalisasi. Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. B. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, masuknya produk luar negeri. Yang kedua, terkikisnya nilai budaya. 3. Perubahan gaya hidup. 4. Ketergantungan terhadap negara maju. 5. Eksploitasi sumber daya alam. 6. Sempitnya lapangan kerja. Baiklah, itulah pembahasan saya tentang materi globalisasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.